with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan aku Alicia Andini, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin. Aku mengambil program studi D3 Farmasi. Dengan adanya video ini, aku akan menjelaskan urgensi prinsip muamalah secara benar. Kira-kira apa aja ya yang aku akan jelasin di video kali ini? Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja simak video aku ini ya. Muamalah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu amalan yuamilu muamalatan wa imalan, yang memiliki arti berinteraksi, bekerja. Sedangkan pengertian muamalah secara terminologi memiliki beberapa pengertian, yaitu muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat jasmani dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama. Berikut beberapa prinsip dalam muamalah. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran dalam muamalah. Kejujuran adalah nilai fundamental yang menjamin keberkahan dalam setiap pertukaran harta dan jasa yang dilakukan oleh manusia. Muamalah mewujudkan melalui sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sidik, artinya benar dan jujur atau amanah, terpercaya. Yang kedua yaitu prinsip keadilan dalam muamalah. Prinsip keadilan memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang dirugikan atau dizolimi dalam interaksi ekonomi, sehingga kemaslihatan umat dapat tercapai secara merata. Dalam sistem bagi hasil, misalnya, keadilan diwujudkan melalui pembagian keuntungan yang jelas dan disepakati di awal dengan kontribusi masing-masing pihak. Yang ketiga yaitu etika dalam transaksi kontemporer. Sisi muamalah adabiyah atau etika muamalah menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya sekedar mencari keuntungan material sebesar-besarnya, tetapi juga harus memperhatikan aspek moral seperti menghindari hasud, dengki, dan dendam. Selanjutnya yaitu kerelaan larangan riba, gahar, maisir, dan penipuan. Etika dalam transaksi. Yang pertama yaitu kerelaan dalam transaksi antara din. Prinsip utama dalam perdagangan Islam adalah adanya kerelaan dan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Yang kedua yaitu larangan riba. Riba secara bahasa bermakna tambahan, dan menurut istilah Islam, riba adalah setiap penambahan pada harta pokok tanpa adanya transaksi pengganti dalam hutang piutang maupun jual beli. Yang ketiga yaitu larangan maisir atau perjudian. Maisir atau judi termasuk dalam segala aspek bentuk taruhan, undian, atau lotre yang didasarkan pada spekulasi dan keberuntungan semata loh teman-teman. Yang keempat yaitu larangan penipuan atau tadlis. Penipuan atau tadlis dalam transaksi seringkali dilakukan dengan sengaja menyembunyikan cacat atau memberikan informasi palsu mengenai objek akad. Yang kelima dan yang terakhir yaitu etika dalam transaksi. Etika transaksi dalam Islam mencakup nilai-nilai kejujuran, amanah, dan saling menolong. Selanjutnya apa aja ya? Yang selanjutnya yaitu hubungan sosial dan pentingnya akad yang jelas, yaitu hakikat manusia sebagai makhluk sosial, peran fikih muamalah dalam interaksi sosial, pentingnya akad yang jelas, mewujudkan kemaslahatan melalui kesepakatan. Nah teman-teman, kira-kira kalian udah pada ngerti belum ya untuk yang aku jelaskan tadi? Kalau belum ngerti, sini aku jelasin secara ringkasnya ya.
Untuk muamalah dalam Islam pada hakikatnya bukan hanya sekedar aktivitas jual beli atau pemenuhan kebutuhan materi semata aja loh, melainkan bagian utuh dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan antar manusia agar berjalan dengan adil dan harmonis. Nilai-nilai utamanya yang harus dijunjung tinggi meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, dan hak dan kewajiban serta kerelaan dari kedua belah pihak tanpa adanya unsur paksaan ya teman-teman. Agar keberkahan harta dapat terjaga, setiap individu wajib menjauhi praktik-praktik yang merusak moral dan ekonomi seperti riba, ketidakpastian atau gahar, perjudian atau maisir, dan segala bentuk penipuan atau penyembunyian cacat barang. Kejelasan dalam setiap akad atau perjanjian menjadi saksi atau kunci utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku transaksi dan menghindari perselisihan di masa yang akan mendatang. Pada akhirnya, penerapan muamalah yang benar akan memberikan dampak luas, mulai dari pembentukan karakter individu yang berintegritas hingga terciptanya tatanan ekonomi masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera melalui instrumen pembagian risiko secara distribusi dan kekayaan yang merata. Oke, segitu aja penjelasan dari aku, Alicia Andini. Semoga kalian mengerti. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.